siang teman-teman. Selamat siang. Baik, perkenalkan nama saya Nur Aziza dengan NIM 2201140101. Di sini saya akan menjelaskan terkait topik 4 yaitu perangkat pembelajaran terpadu. Nah, yang pertama ada tahap penyusunan. Dalam merancang pembelajaran terpadu setidaknya terdapat 7 sebagaimana dijelaskan oleh Saud dan kawan-kawan pada tahun 2006, yaitu yang pertama ada penetapan mata pelajaran. Penetapan mata pelajaran yang hendak dipadukan sebaiknya disertai dengan alasan yang rasional yang berkaitan dengan pencapaian kompetensi dasar oleh peserta didik dan kebermaknaan belajar. Untuk itu sebaiknya dilakukan setelah membuat peta kompetensi dasar secara menyeluruh pada semua mata pelajaran yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua ada penetapan kompetensi dasar, di mana tahap ini dilakukan identifikasi kompetensi pada jenjang kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran yang memungkinkan untuk diajarkan secara terpadu dengan menggunakan paying sebuah tema pemersatu. Namun sebelumnya terlebih dahulu ditetapkan aspek-aspek dari setiap mata pelajaran yang diperlukan. Kemudian yang ketiga ada penetapan hasil belajar. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mempelajari dan menetapkan hasil belajar dari setiap mata pelajaran sehingga dapat diketahui materi pokok yang akan dibahas secara terpadu. Untuk itu, maka perlu pemahaman terhadap kurikulum yang berlaku. Selanjutnya yang keempat ada penetapan tema, di mana penetapan tema ini dimaksudkan untuk dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran yang akan dipadukan pada jenjang kelas dan semester yang sama. Nah, dalam hal ini tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Dalam pembelajaran terpadu, peran tema ini sangat penting, terutama untuk menciptakan situasi belajar yang kondusif yang dapat diwujudkan dalam beberapa hal, di mana yang pertama, peserta didik mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Kedua, peserta didik dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan beberapa kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman terhadap mata pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Kemudian yang keempat, kompetensi dasar bisa dikembangkan secara lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya dan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kelima, peserta didik lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks yang jelas. Kemudian yang keenam, peserta didik lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, misalnya bertanya, berdiskusi, bercerita, bermain peran, menulis, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dalam 2 atau 3 kali pertemuan. Waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayaan. Kemudian dalam mengembangkan tema-tema pembelajaran terpadu, terdapat sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, yaitu tema yang dipilih memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri peserta didik, serta terkait dengan cara dan kebiasaan belajarnya. Kemudian yang kedua, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan peserta didik termasuk minat dan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, penetapan tema dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan peserta didik, dari hal-hal yang termudah menuju yang sulit, dari hal yang sederhana menuju yang kompleks, dan dari hal yang konkret menuju yang abstrak. Kemudian dalam menetapkan tema, guru dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan atau memilih tema. Dalam hal ini dapat memilih tema yang telah ditetapkan pemerintah ataupun dari ahli. Kemudian yang kedua, mengembangkan tema menjadi subtema. Yang ketiga, memilih atau menetapkan subtema.
Yang keempat, mengembangkan subtema menjadi materi atau bahan ajar yang disampaikan. Selanjutnya yang kelima yaitu penetapan keterhubungan kompetensi dasar dengan tema, di mana tahap ini dilakukan pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dari masing-masing mata pelajaran yang akan dipadukan dengan tema. Nah, pemetaan ini dapat dibuat dalam bentuk bagan atau matriks jaringan topik yang memperlihatkan kaitan antar tema pemersatu dengan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Kemudian tidak hanya itu, dalam pemetaan tersebut juga akan tampak hubungan tema dengan hasil belajar yang akan dicapai peserta didik. Kemudian yang keenam ada penyusunan silabus pembelajaran terpadu. Nah, pada tahap ini hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus pembelajaran terpadu. Nah, secara umum silabus dapat diartikan sebagai garis-garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pembelajaran terpadu. Nah, silabus merupakan pembelajaran lebih lanjut dari standar kompetensi, kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi dalam kompetensi dasar tersebut. Kemudian yang ketujuh ada penyusunan satuan pembelajaran terpadu, di mana penyusunan satuan pembelajaran terpadu atau yang lebih dikenal dengan istilah rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa yang kita sebut dengan RPP, merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditentukan pada silabus pembelajaran terpadu. Nah, secara umum komponen yang terdapat dalam satuan pembelajaran terpadu, yang pertama ada identitas mata pelajaran, yaitu nama mata pelajaran yang akan dipadukan, kelas, semester, dan waktu atau banyaknya jam pertemuan yang akan dialokasikan. Yang kedua, kompetensi dasar yang hendak dicapai. Kemudian yang ketiga, materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi dasar. Kemudian yang keempat, alat dan media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi dasar. Yang kelima, penilaian dan tindak lanjut, dalam hal ini terkait dengan prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar peserta didik serta tindak lanjut dari hasil penilaian. Kemudian yang ketujuh, sumber bahan. Yang keenam, sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran terpadu sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu silabus. Silabus dapat diartikan secara garis besar yaitu ringkasan ikhtisar atau pokok-pokok isi atau materi pembelajaran terpadu menurut Saud dan kawan-kawan pada tahun 2006 pada halaman ke-84. Kemudian Trianto pada tahun 2011 halaman 96 menjelaskan bahwa silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Kemudian silabus digunakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi, kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari peserta didik dalam rangkaian mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut. Selain itu dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sistem penilaian. Kemudian yang kedua, prinsip penyusunan silabus. Nah, prinsip penyusunan dan pengembangan dijelaskan oleh Trianto pada tahun 2011 adalah yang pertama ada ilmiah. Nah, terkait dengan keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan, di mana terkait dengan cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat
perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Kemudian yang ketiga, sistematis. Nah, sistematis di sini yaitu terkait dengan komponen-komponen silabus yang saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Kemudian yang keempat, konsisten, di mana terkait adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kemudian yang kelima ada memadai, di mana terkait cakupan indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Kemudian yang keenam, aktual dan kontekstual. Nah, terkait cakupan-cakupan indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Kemudian ada fleksibel, di mana keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, di mana peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Kemudian menyeluruh, di mana terkait komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang ketiga ada komponen-komponen silabus. Nah, di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah dinyatakan bahwa komponen silabus paling sedikit memuat yang pertama ada identitas mata pelajaran yaitu khusus SMP, MTS, SMPLB, paket B, dan SMA MA, SMA LB, SMK, MAK, paket C, dan paket C kejuruan. Kemudian yang kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Nah, yang keempat ada kompetensi dasar yang merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Kemudian tema yaitu khusus SD, MI, SDLB, atau paket A. Kemudian materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik juga peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian penilaian, di mana proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian ada alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Kemudian sumber belajar, di mana dapat berupa buku, media cetak, elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang lebih relevan. Yang keempat ada langkah-langkah penyusunan silabus. Nah, Badan Nasional Standar Pendidikan tahun 2006 halaman 13 memaparkan langkah-langkah penyusunan silabus, yaitu yang pertama mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, di mana mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang sebagaimana tercantum dalam standar isi dengan memperhatikan yang pertama urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi, tidak harus sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Kemudian yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Nah, di mana mengidentifikasi di sini yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan yang pertama potensi peserta didik. Kemudian yang kedua, relevan dengan karakteristik peserta didik. Relevan dengan karakteristik daerah dari peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga,
ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari peserta didik. Kemudian yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan yang kedelapan, alokasi waktu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di sini, yang pertama, kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai proses pembelajaran secara profesional. Yang kedua, kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga, penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Dan yang keempat, rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. Kemudian yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di mana indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam tata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Kemudian yang kelima, penentuan jenis penilaian. Nah, penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Kemudian menentukan alokasi waktu. Nah, penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu, dan dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Kemudian selanjutnya ada menentukan sumber belajar, di mana sumber belajar adalah rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang dijabarkan dalam silabus menurut Rianto tahun 2011 halaman 108. Nah, di sini yang pertama ada komponen rancangan pembelajaran atau RPP. Nah, komponen RPP sebagaimana tertulis di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri yang pertama identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Kemudian identitas mata pelajaran atau tema maupun subtema, kelas semester, materi pokok, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Kemudian tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan
indikator ketercapaian kompetensi. Kemudian metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Kemudian media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Kemudian sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alat sekitar, dan sumber belajar lain yang lebih relevan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian penilaian hasil pembelajaran. Kita masuk yang kedua, yaitu prinsip penyusunan RPP. Nah, dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, atau dan lingkungan peserta didik. Kemudian yang kedua, partisipasi aktif dari peserta didik. Kemudian yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Kemudian pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Kemudian pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Kemudian penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Kemudian mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Kemudian penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.